Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'ana tibyana likulli syai'in wa huda wa busra wa rahmatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah menjadi guidance kehidupan manusia. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah berjanji ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu manusia di muka bumi ini. Allah berjanji, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka jika sungguh sekiranya datang kepada kalian dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu dia bersedih. Bapak Ibu yang rahmatullah, Al-Quran adalah petunjuk terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia melalui baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika Allah SWT itu menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman kehidupan, Al-Quran adalah guidance, petunjuk bagi manusia. Ketika Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi alif lam mim, hanya Allah yang tahu hakikat mana alif lam mim. Dzalikal kitab, yakni hadzal kitab, yaitu Quran ini adalah la raiba fihi, ay la syakka fihi, tidak ada keraguan sama sekali tentang isinya. Dia adalah petunjuk hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah petunjuk untuk seluruh manusia, sebagaimana yang Allah SWT firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Tapi Bapak Ibu, hanya orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sesungguhnya jika manusia betul mau menjadikan Quran petunjuk, dia akan menjadi bertakwa. Tapi kenyataannya hanya orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bapak Ibu, di awal surah Al-Baqarah Allah katakan bahwa Quran yang kebenarannya tidak perlu diragukan, yang isinya pasti benar, ya, itu adalah hudan lil muttaqin. Jadi Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan. Ketika di dalamnya berisi menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, Al-Quran sesungguhnya diperuntukkan untuk hudan, petunjuk. Maka dari ilmu pengetahuan itu harus kita bisa ambil sebagai petunjuk kehidupan. Al-Quran bukanlah kitab sejarah, meskipun Al-Quran menceritakan umat-umat terdahulu. Maka ketika Al-Quran menceritakan umat terdahulu, tujuan Allah bagaimana dari umat-umat yang dikisahkan oleh Allah itu kita bisa mendapatkan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan. Al-Quran bukanlah kitab yaitu matematika, meskipun di dalamnya misalnya menjelaskan tentang masalah matematika, bagaimana menghitung waris dan sebagainya, tapi dia adalah kitab pedoman hidup. Bagaimana dengan itu bisa kita mengambil sebagai petunjuk kehidupan kita, menyelesaikan persoalan sehari-hari kita. Al-Quran bukanlah kitab sains dan teknologi, meskipun di dalamnya berisi sebagian ayat yang bicara tentang sains dan teknologi, tapi Al-Quran adalah kitab pedoman hidup, kitab yakni undang-undang kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua tujuan ya yaitu diturunkannya Al-Quran itu harus sampai pada ujung. Apapun isinya, kita harus sampai pada ujung, yaitu bagaimana kita mendapatkan hudan, mendapatkan petunjuk sehingga kita meraih yaitu predikat ketakwaan. Nah, inilah yang kita harus betul-betul pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga kita tidak salah memperlakukan Al-Quran. Kita tidak sekedar memperlombakan, menghafalkan, kemudian melombakan dan lain sebagainya, tetapi yang utama adalah justru
kemudian ditinggal, ini yang tidak boleh. Karena yang utama dari Al-Quran itu adalah dia pedoman kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup, baik di dalam urusan keluarga, urusan bertetangga, urusan berekonomi, urusan bernegara, urusan berpolitik, semua bersumber dari Al-Quran. Maka ketika betul-betul kaum muslimin ke sana, maka kesuksesan dunia dan akhirat yang akan diraih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan dengan ini kita lebih bersemangat untuk betul-betul mengkaji Al-Quran dan kita mengamalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka dijamin pasti akan mendapatkan rahmat, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Apa itu rahmat? Jalbul masoleh wa darful mafasid, yaitu akan mengundang kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Maka kuncinya hanya satu, kita harus mengamalkan Al-Quran di seluruh sisi kehidupan kita, barulah kita akan mendapatkan yaitu rahmatan lil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.